Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana. Saya adalah mahasiswa PPG BID 1 2024 dari LPTK UIN Sultan Syarif Qasim. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 5 materi sedekah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tak hadir ini? Mana dia? Sakit? Sakit? Kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Sudah rapi kelasnya semua? Sudah. Sudah kita belajar? Kalau siap, marilah kita doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa, kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini mendapat pahala dan diberikan kesehatan bagi kita dan ilmunya berguna bagi dunia dan akhirat. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Rias. Yang lain berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di
semangat dan mengingat para pahlawan ya, para pahlawan. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi, pada minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang ingat? Materi zakat dan infak. Adanya zakat, adanya infak, supaya kita menjadi apa? Kalau kita sudah berzakat dan berinfak, Menjadi lebih bersyukur kepada Allah. wah, bersyukur kepada Allah, menyucikan harta kita jauh dari segala macam penyakit dan diberikan kesehatan. Itu materi ya. Selanjutnya, sekarang kita masuki materi yang hari ini. Jika bagaimana kita, kalau kamu menjadi seorang yang kekurangan harta, yang satu orang yang berkelebihan harta. Jadi kalau kita kekurangan harta, kita orang yang kekurangan harta, kita yang mampu, apa yang kamu lakukan? Bersedekah. Itu kalau orang yang mempunyai harta atau yang lebih bisa bersedekah. Jadi kita hari ini masuk materi tentang sedekah. Coba kamu amati gambar ini. Amati gambarnya, apa yang kamu amati daripada gambar ini yang kamu dapat pahami? Nih, mana dia? Ke masjid. Kenapa dia ke masjid? Lihat gambar kedua. Apa yang dilakukan orang tersebut pada gambar ini? Bersalaman. Lagi dari mana? Di rumah. Ada jumpa, bertemu di perjalanan. Nah, itu adalah yang bertemu di perjalanan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tadi kan tentang zakat. Tujuannya adalah bagaimana kamu itu bisa menjelaskan pengertian sedekah dengan benar dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada ketentuan zakat yang di dalam Islam. Implementasi dalam kehidupan bagaimana? Contohnya kamu sedekah. Gimana contohnya? Ada jenis sedekah. Sedekah di masjid. masjid. Apa jenisnya? Anak yatim. Sedekah itu tidak semestinya di masjid. Banyak. Orang yang susah. Oke, kamu lihat video ya, Ibu pelajar kita hari ini. Oke, itu pengertian. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Siapa yang pernah melakukan hal seperti ini? Ada? Bagus. Yang pertama itu adalah seorang anak yang memberikan uang kepada seorang pengemis. Kemudian yang kedua, seseorang yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, anak-anak, baiklah. Sedekah adalah perbuatan yang terpuji, mulia, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya yang beriman, ya, kita semua. Karena orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita memahami materi yang akan kita bahas nanti. Anak-anak, sekarang pengertian sedekah. Apa sedekah itu? Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari
dari kata Arab yaitu shadaqah yang berarti pemberian atau derma menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh pengertian sedekah ya. Beda dengan yang kemarin. Kalau infak membelanjakan, kalau sedekah memberikan bantuan atau pertolongan. Infak kemarin hanya berupa harta benda, namun bila sedekah bisa berupa harta, berupa perbuatan dan yang lainnya kita bahas nanti selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Dasar atau dalil sedekah. Karena banyak dasar atau dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264. Kemudian surat Yusuf ayat 88. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu 'alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Anak-anak, selain dari Al-Quran ada dasar lain tentang sedekah ini dari hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u anni tajisu'i. Yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati suul khatimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada dasar dari hadis Nabi juga yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini populer, kalian insya Allah sudah hafal karena di pelajaran Al-Quran hadis juga sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ma tabru adama in qada amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ketentuan sedekah. Yang pertama adalah hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Kalian tentu sudah tahu apa yang dimaksud sunnah muakkad. Siapa yang tahu? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat
penting. Namun begitu anak-anak, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua, seorang yang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara dekat. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita dan memohon sedekah karena dia adalah sikatan haram. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya akan terancam. Nah, sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, sehingga kalau kita tidak memberinya, maka kita berdosa. Nah, itu contoh sedekah yang hukumnya wajib. Oke. Sekarang yang kedua, rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, syaratnya, rukunnya ya, satu, orang yang memberi sedekah. Syaratnya apa orang yang memberi sedekah? Syaratnya adalah orang yang memiliki barang dan dia benar untuk mentasarufkannya, memberikannya, bukan harta yang diberikan itu bukan milik orang lain atau milik bersama yang harus minta izin dulu. Jadi syaratnya orang tersebut barangnya itu miliknya sendiri. Yang kedua, orang yang diberi sedekah. Nah, orang yang diberi sedekah syaratnya benar memiliki barang tersebut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah barang atau lainnya yang diberikan. Syaratnya apa? Barangnya dapat dijual. Kemudian yang keempat, ijab dan qabul. Apa anak-anak ijab dan qabul itu? Ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Jadi serah terima barang yang disedekahkan itu artinya, atau akad namanya. Nah, syaratnya apa? Sama, bisa menerima ijab dan qabul. Jadi syarat pendukungnya. Kemudian macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib. Apa contohnya? Yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Selain tadi ya yang berhubungan dengan nyawa seseorang tadi. Yang kedua, sedekah sunat, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Kalian bisa memberi contoh? Iya, memberi makan kepada orang yang meminta-minta, memberi uang kepada pengemis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sedekah sunat muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf atau amal jariah. Tadi sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang termasuk 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun orangnya yang beramal sudah meninggal dunia. Tadi ada 3, diantaranya apa? Diantaranya adalah amal atau sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu sedekah yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Contohnya apa? Iya, misalkan di desa kita ada yang membangun masjid. Nah, kita menyumbang 100 sak semen misalkan. Nah, itu untuk membangunkan. Selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah, yang bersedekah itu tetap memperoleh pahala walaupun beliau sudah meninggal dunia. Itu contohnya sedekah jariah atau amal jariah. Yang keempat adalah sedekah mubah, yaitu
sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Apa hadiah anak-anak? Hadiah itu sebelum pemberian untuk penghargaan. Misalkan kalian dapat nilai yang bagus oleh orang tua, diberi hadiah berupa buku misalkan. Dan hibah apa hibah? Hibah pemberian seseorang kepada orang lain walaupun tidak ada ikatan keluarga. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk sedekah. Sedekah itu ada perbedaannya dengan infak. Kalau infak biasanya hanya berupa harta benda, baik barang maupun uang. Namun bila sedekah ini bisa berupa harta, sikap, lisan dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk sedekah yang pertama adalah sedekah harta. Contohnya apa? Memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, kemudian kepada korban bencana alam, atau orang yang terkena musibah, dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, bentuk-bentuk sedekah yaitu sedekah sikap. Contohnya perbuatan, ya, ini sikap kita, perbuatan kita seperti apa? Tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan. Nah, jadi kalau kalian misalkan bertemu dengan teman di jalan, tersenyum dan memberi salam, itu adalah sudah merupakan sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah lisan. Apa sedekah lisan contohnya? Berbicara sopan, mengucap salam, mengucap kalimat-kalimat thayyibah, atau kita berkata dengan perkataan yang baik, itu adalah termasuk sedekah lisan. Kemudian yang keempat, sedekah pikiran. Contohnya mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lain. Misalkan saya mengajarkan matematika, kemudian ada temanku yang belum paham, sudah diterangkan gurunya tapi sampai di rumah belum paham. Nah, kamu diminta tolong. Nah, itu termasuk salah satu dari sedekah berupa pikiran. Oke. Yang kelima adalah sedekah berupa tenaga. Contohnya membantu membangun madrasah, membangun pondok pesantren, masjid, mushola, jalan. Itu dengan tenaga kita. Kita tidak punya uang, bisanya bantu dengan tenaga. Kemudian bantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, itu juga termasuk sedekah. Dan anak itu tadi bentuk-bentuk sedekah ada 5 ya. Oke, itu adalah video pembelajaran kita mengenai zakat. Sudah paham apa pengertian zakat tadi anak ibu? Nah, pengertian zakat ada ketentuan ya orang menerima sedekah. Jadi apa hukumnya sedekah tadi? Ada hukumnya jadi wajib, ada hukumnya jadi sunnah muakkad dan jadi sunnah. Dan ada juga tata cara memberi sedekah. Yang utamanya yang pertama adalah keluarga terdekat, saudara terdekat, anak-anak
dibagi waktu supaya selesai, kalau bisa presentasikan ke depan per kelompok. Buat nama kelompok 1, kelompok 2 mengenai resume tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Kalau sudah selesai, bisa presentasi ke depan. Sudah, oke. Untuk ini kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan untuk ketua kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Apa pendapat sedekah? Sedekah adalah memberi sesuatu kepada kaum yang miskin atau yang berhak menerimanya. Sedekah boleh dilakukan kapan saja dan tidak terbatas pada bendanya. Hukum sedekah adalah sunnah menurut para ulama dalam pelaksanaannya. Sedekah dapat dibedakan menjadi 3. 1. Sedekah dengan hati, ikhlas. 2. Sedekah dengan lisan. 3. Sedekah dengan perbuatan. Contohnya: 1. Senyum. 2. Menjaga kebersihan. 3. Mengajarkan ilmu. 4. Membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk presentasi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2, ketuanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radwa, ketua dari kelompok 2. 1. Jelaskan pengertian sedekah. Sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu sedekah yang berarti kebenaran. Jadi, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sedekah: 1. Sedekah tidak mengurangi harta. 2. Menghapus dosa. 3. Melibatkan gandakan pahala. Hukum sedekah adalah sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar kamu tadi hasil daripada presentasi teman kita kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan mengenai zakat ada? Ada pertanyaan? Kita boleh tanya jawab. Kelompok 2 dan kelompok 1 boleh bertanya tentang materi sedekah. Ada? Kira ada tanya? Bu, sedekah berbuat tidak mengurangi harta, Bu. Bisa kan, no? Sedekah apakah tidak mengurangi harta? Tidak. Tidak. Apa alasan apa? Apa alasannya, nak? Kenapa kita tuh bersedekah kok tidak mengurangi harta? Apa alasannya si kita? Karena dengan sedekah itu kita tidak mengurangi harta. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat dari kita belajar? Nampilan saya 1, 2, 3 sedikit. Oke, sudah selesai. Kita sedikit masih semangat. Hari ini ada tugas mengenai sedekah. Ibu bagikan masing-masing per individu. Nah, kita jadah ibu. Untuk
lembar kerja kamu ya. Sudah selesai, kasih pada ibu ya. Dan kerjakan sebentar, berbagi waktu 10 atau 5 menit makanya. Nah, ya tuliskan. Kalau sudah selesai bisa diantar ke depan. KPD untuk tuliskan contoh sedekah apa? Nah, contohnya apa? Banyak contoh-contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Beda. Ya, sudah ya. Oke. Oke, ini ibu lihat bagus semua jawaban kamu. Ini sudah paham. Ini yang nilai bagus, alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini ibu memberikan kesimpulan bahwa sedekah itu bukan saja berupa harta, banyak sedekah itu berupa senyuman, tenaga tadi, hukumnya, ketentuannya, semuanya mudah-mudahan dapat kamu pahami dan kamu aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana perasaan kamu pada pelajaran hari ini, Nak? Tindak lanjutnya minggu hadapan bagaimana? Apakah kita menerapkan model diskusi atau bagaimana? Jadi untuk diskusi minggu depan kita lanjut materi tentang hadiah. Jadi untuk tindak lanjutnya kamu harus banyak membaca buku, ada di rumah baca bukunya, di sekolah, di kantor pun ada, di perpustakaan pun banyak. Bisa juga kamu bisa melihat di YouTube. Alhamdulillah ya, senang hari ini? Senang. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Untuk itu, marilah kita membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.